Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 14 April 2022, Hari Kamis Putih, peringatan perjamuan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk sengsaranya, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Ia dianggap belum bersih, karena pada perjamuan kasih itu, ia sedang merencanakan suatu pengkhianatan terhadap guru dan Tuhannya. Ada pertentangan sikap di antara dua pribadi yang hadir dalam ruang perjamuan cinta kasih itu, yaitu sikap pelayanan dari yang mencintai, yakni Yesus, dan sikap pengkhianatan dari yang dicintai, dalam hal ini Yudas Iskariot. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat menggambarkan kepedihan hati Yesus ketika yang menyerahkan dia ke tangan musuh adalah salah seorang yang telah dipilihnya menjadi rasul. Yesus tampil sebagai yang maha tahu. Sebaliknya, para murid tampak begitu lamban memahami saat-saat yang semakin menakutkan, di mana Yesus akan mengalami kesengsaraan. Petrus tidak menangkap tindakan Yesus. Para murid juga salah duga tentang Yudas dan kepergiannya dari ruang perjamuan. Mereka tidak tahu bahwa Yudas sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap guru dan Tuhannya. Meskipun Yesus tahu akan semuanya, saudara-saudari yang terkasih, tetapi Yesus tetap mencintai mereka dengan membasuh kaki mereka dan memberikan tubuh dan darahnya.
Kedua tindakan ini artinya sama, yaitu wujud kehendak Allah untuk menunjukkan cintanya sehabis-habisnya. Dan yang menarik lagi dalam dua kesempatan ini, Yesus meminta agar kita pun melakukan hal yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk menyerahkan diri seutuhnya. Ia menghendaki agar cinta kita sama utuhnya, sama sempurnanya seperti cintanya sendiri. Ia menghendaki agar kita membungkuk sampai ke tanah dan pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan pembasuhan. Ia menghendaki agar kita saling mengatakan, "Makanlah dari diriku dan minumlah dari diriku pula." Dengan saling memberikan diri sebagai makanan dan minuman ini, Ia menghendaki agar kita menjadi satu tubuh dan satu roh yang dipersatukan oleh cinta Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tanamkanlah kerendahan hati dalam hatiku, agar aku dapat dengan tulus melayani dan mencintai. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.